Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu keraskan suara melebihi Nabi. Jangan ngomong seperti orang lain aja kepada Nabi. Amal kamu hancur sedangkan kamu tidak tahu. Para sahabat adab kepada Nabi, kita sekarang adab kepada kerja-kerja Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Insyaallah malaikat. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala itu kalau beliau masuk Madinah itu nggak berani pakai serandal. Ditanya oleh Al-Imam Syafi'i, kenapa nggak pakai serandal? Saya malu di tanah yang pernah diinjak-injak Nabi kok saya injak dengan pakai serandal. Saya malu, nggak berani. Karena beliau itu menjaga adab betul kepada Nabi. Akhirnya Allah SWT kasih kemuliaan karena beliau memuliakan nabinya. Allah muliakan dia luar biasa. Sampai raja-raja pun jadi muridnya. Raja-raja jadi muridnya. Karena beliau ini menjaga adab pada agama, Allah SWT gerakkan orang-orang untuk beradab kepada beliau. Kita jaga adab insyaallah melakukan ya. Nabi kirim surat ke Persia. Raja Persia itu nggak punya adab. Suratnya Nabi disobek. Maka Nabi mengatakan hancur kerajaannya. Tidak lama hancur. Tapi orang Romawi dikirimi surat sama Nabi. Ini orang kafir, belum mau masuk Islam juga, tapi mereka menjaga adab. Suratnya Nabi dimuliakan, utusannya Nabi dimuliakan. Nabi mengatakan, oh kerajaannya akan terus sampai kiamat. Jadi orang-orang Rom itu, orang-orang Barat masih punya kekuasaan itu gara-gara mbahnya dulu, bukan orangnya sekarang. Mbahnya dulu itu punya adab kepada suratnya Nabi. Akhirnya cucu-cucunya itu masih dapat barokahnya, walaupun barokah dunia tanah belum masuk Islam. Ini kita jaga adab betul kan ya. Ke masjid pikirnya adab masjid, taklim adab taklim, dakwah adab dakwah, keluar adab keluar, dengan ulama adab dengan para ulama. Yang dipikir bahwa adab apa-apa itu yang dipikir adab, jangan ala kadarnya seenaknya sendiri. Oh itu nanti barokahnya jadi hilang. Dulu ada orang Turki namanya Osman Ago. Siapa namanya? Osman Ago. Beliau ini punya adab luar biasa. Kalau beliau itu masuk rumah, kok di situ ada Al-Quran, beliau ini duduk gak berani, berdiri aja. Kenapa berdiri aja? Ada Quran, gak berani duduk saya. Maka akhirnya Allah muliakan Osman Ago ini. Beliau itu mimpi perasaannya dari punggungnya itu keluar pedang-pedang yang bertebaran ke seluruh dunia. Akhirnya anak cucunya jadi khalifah-khalifah raja-raja Turki, Utsmani itu. 700 tahun menyebarkan agama kemana-mana. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Wali Songo itu yang ngirim itu khalifah Turki Utsmani. Sampai mikir agama di Nusantara ini, salah satu sebabnya itu begitu. Kita jaga adab insyaallah ya.
Jadi adab itu yang kena barokah bukan dia sendiri, sampai anak cucu dapat barokah. Ada orang Najd. Najd itu Saudi, dekatnya Riyadh sana. Orangnya ini kurang ajar. Namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi itu bagi-bagi harta, Dzul Khuwaisirah itu komentar, wah pembagiannya Nabi nggak adil ini. Nabi dikatakan nggak adil sama Dzul Khuwaisirah itu. Maka Nabi mengatakan, kalau saya tidak adil, siapa yang bisa adil di dunia ini? Kalau utusan Allah tidak adil, siapa yang bisa adil? Kemudian Nabi mengatakan, ini anak cucunya orang ini besok akan jadi pemecah belah umat di mana-mana. Anak cucunya Dzul Khuwaisirah itu. Dan sampai sekarang tuh begitu semua kan. Orang Najd itu di mana-mana mesti bikin masalah, bikin perpecahan. Jadi orang tuh kalau nggak punya adab itu musibahnya itu sampai anak cucunya jadi jahat. Maka kita ini jangan sampai nggak punya adab ya, insya Allah ya. Jaga adab betul-betul. Kalau itu bahaya.